Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Saya bahasa Indonesia atau bahasa Bugis? Mau bicara lagi kak? Ya, jadi saya campur sedikit mungkin. Tahun baru Islam ini memang penting kita promosikan, karena kalender Islam ini sebenarnya diganti pada saat penjajahan Belanda. Sebelum penjajahan Belanda, maka Indonesia menggunakan kalender Hijriah, bukan kalender Masehi. Tapi setelah penjajahan Belanda berubah menjadi kalender Masehi atau Miladiah. Banyak hal yang di Indonesia sebenarnya ini ada, termasuk gelar haji. Itu hadiah dari Belanda. Tapi jangan marah Bapak Haji, Ibu Haji, kenapa? Satu-satunya negara yang dikasih gelar haji itu hanya Indonesia. Saudi Arabia tidak ada gelar haji, padahal Imam Masjidil Haram itu tidak dipanggil Al-Hajj. Yang dipanggil adalah orang Indonesia. Saya pernah baca sejarahnya bahwa semua orang yang dari tanah suci itu pasti melawan Belanda. Maka semua orang pernah melaksanakan haji dikasih gelar haji supaya mereka bisa memata-matai siapa yang mau melawan Belanda. Nah, ternyata haji ini melekat di Indonesia, dan alhamdulillah saya tidak pernah protes. Magai karena mega masyarakat nabalu pengempanna, nabalu ulawanna, nabalu daratna, nabalu galunna demi untuk menunaikan haji. Kalau gelar ini hilang, sebenarnya seakan-akan menghilangkan perjuangan masyarakat kita untuk menunaikan kewajiban Islam ini. Tapi penting sampaikan, maka kenapa Indonesia gelar ini tidak bisa hilang? Karena memang juga satu kebanggaan. Dan alhamdulillah, seandainya melo ipake manang, ya kupole makai yoli Pak Haji, ya kupure malah mengeluarkan sakat, maka dipanggil Pak Sakat. Ya kupure masam pajang dipanggil Pak Solat. Ya kupure masahadat dipanggil Pak Sahadat. Makanya 5 rukun Islam ini sebenarnya hanya satu yang disebut haji. Kenapa? Karena ini agak beda, karena Belanda yang kasih. Tahun baru Islam tonggaknya pada saat hijrah. Jadi perlu paham makada Nabiullah Isa alaihissalam kelahirannya yang dipakai. Maka 2023. Sekarang kita di tahun baru Islam 1444 Hijriah. Berarti kita mengambil langkah sejak hijrahnya Nabi. Tapi perlu kita sampaikan, sahabat Nabi, ya sahabatnya Nabi sudah ada isyarat. Magina tahun baru Islam itu ditetapkan pada saat hijrahnya Rasulullah. Nah, belum pelaksanaan Isra Mi'raj, Nabi pada saat Isra itu singgah sholat di Madinah 2 rakaat. Jadi lepas memang Nabi kemas sempajang ke Madinah, dan dia tanya kepada malaikat Jibril, ini tempat apa ya Jibril? Agar malaikat Jibril, ini adalah Madinah. Di sini kelak engkau akan berhijrah untuk membangun peradaban Islam. Maka itu memang sebagai isyarat. Maka Amirul Mukminin bergabung dengan beberapa sahabat untuk menetapkan, maka tahun baru Islam ditetapkan pada saat hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sidunganna, ya komelu ialah hakikinna. Kenapa kita berhitung ke situ? Ternyata nareko angka tahu mapigau sidi masalah dalam kehidupannya ketika dia berhijrah. Apakah orang itu berdosa kemudian bertaubat, hijrah dari perlakuan yang tidak baik, pure pigau anu masalah, napa pigau anu madece, dia bertaubat, maka orang itu dihitung pada saat dia bertaubat. Nareko angka tahu non muslim atau Kristen tamai selek, maka yang dihitung pada saat dia Islam. Siapa tahu muruna, maka di situ pas dia syahadat, ukir pamulai bilang pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Sebelumnya itu tidak dihitung. Orang yang pernah melakukan kesalahan kemudian bertaubat, kata Nabi,
kesalahan. Jadi sitongena tonggak perjalanan Islam pada saat hijrah itu memang penting menjadi semangat Islam. Tapi mudah-mudahan aja nanti saya sangat berharap mudah-mudahan mulai dari Basnas, Kementerian Agama dan pejabat-pejabat di pemerintahan itu menggunakan kalender Islam. Saya salut dengan Malaysia. Malaysia itu ada kalender Islamnya. Hari Senin dengan Kamis dikasih tanda hijau. Itu tanda puasa sunnah. 13, 14, 15 opona ulangi dia juga kasih tanda hijau, baru dia jelaskan di bawah puasa putih. Jadi sini ndak puasa sunnah nalet tanrah. Tapi dia dahulukan kalender Islam. Kemudian di atasnya itu bukan foto artis. Agak balik dia menyampaikan tata cara mengeluarkan zakat. Jadi selain Basnas berdakwah ke masyarakat langsung, maka dia kutu memang pasusak siaga sekat nakogaba, siaga keulawang semua ditulis di kalender. Jadi gambarnya diganti, gambar artis diganti dengan tata cara mengeluarkan zakat dan aturan-aturan dalam zakat. Dan ini bisa dipakai sebenarnya, cuma jarang mau pemelo nasabak mega mau tahu malah saulu karena dia tidak tahu angka Arab ini karena mulai hilang. Ini mungkin memang untuk berubah menjadi lebih baik bisa kita terapkan di Kabupaten Bardo, itu bisa. Jadi aja nana gambarana artis ya tamu kuilala masjid ya, kalender di masjid biasa gambar artis, itu yang jadi masalah. Mestinya ada perubahan. Dan di Sidrap kemarin saya sampaikan di NU, kalau NU bikin kalender harus seperti itu. Kenapa? Kita harus mengawali. Dan alhamdulillah iya waniwe angkat kasih napasiruntu Allah Ta'ala. Sebenarnya Allah itu sudah menyampaikan ada memang hari-hari khusus, wal fajr walayalin ashr. Ada 10 hari itu sebenarnya istimewa. 10 hari terakhir bulan Ramadan dia istimewa karena ada Lailatul Qadar. Yang kedua 10 hari pertama bulan Zulhijjah karena di situ ada hari Arafah. Kemudian 10 hari pertama bulan Muharram karena di situ ada hari Asyura. Ini 3 yang istimewa. Jadi ya kolaba nih 2 angka pun pecidi nih yang 10 pertama sampai terakhir. Tapi 10 pertama bulan Zulhijjah ini apa namanya Muharram tunriwi maktasibir. Nah sapa iya ko maktasibir ni iya 10 as-sunnah dena pada ketika kita beribadah di luarnya karena Allah yang memberikan nilai pahala yang besar. Makanya sitonganna ko ibuka kita na alena pangulut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Al-Gunyah. Dia menulis salah satu hadis Rasulullah bahwasanya siapa yang berpuasa pada akhir bulan Zulhijjah tadi dan awal bulan Muharram besok, jadi 2 hari. Nigi-nigi mapuasangi pamulanna ulas pacapuranna ulas Zulhijjah na puasa tui pamulanna ulam Muharram, maka orang itu akan diampuni dosanya selama 50 tahun lamanya. Tapi laba nih ya. Sabar lagi. Sudah lewat. Ini. Makanya situlah tadi sesudah sholat asar, sebelum sholat asar kita sholat sunat taubat. Setelah sholat asar kita baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir 70 kali supaya kalbu kita dibimbing oleh Allah selama 1 tahun supaya tidak mudah terkena pengaruh. Nah, ini amalannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kemudian setelah itu membaca doa akhir tahun. Setelah itu baca ayat kursi, kemudian baca surah Yasin atau suratul Mulk. Maka di guru biasa almarhum ia ko suratul Mulk untuk orang-orang tua baca suratul Mulk. Sebab angkat tu barakan suratul Mulk. Siapa yang membaca sekali saja dalam sehari semalam, maka jasadnya tidak akan hancur di dalam kubur. Sebab itu suratul Mulk nasa nabita adalah surah Al-Munji'ah.
sampai tanah pun tidak akan memakan jasadnya orang yang mengamalkan atau membaca secara istiqamah Quran Suratul Mulk.